Oke guys, sebelum kita mulai menyaksikan video ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf bila ada kesalahan informasi atau perkataan dari video ini. Tujuan utama dari video ini adalah untuk memperkaya wawasan kita mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar agama yang ada di Indonesia. Jadi aku mau disclaimer dulu, saya menghormati semua agama dan tidak bermaksud untuk menyudutkan agama manapun. So, enjoy this video guys. Shalom, Assalamualaikum. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Welcome back to my YouTube channel. David di sini. Indonesia adalah negara yang beraneka ragam, mulai dari bahasa, agama, suku, ras. Jadi teman-teman, kali ini pembahasan kita adalah mengenai agama. 6 agama satu Indonesia. Mungkin pernyataan ini cocok untuk bangsa kita tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Karena teman-teman, ada 6 agama yang disahkan di bangsa kita. Mulai dari agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi teman-teman, sebelum ke inti video ini, aku mau bertanya, pernah nggak terlintas di pikiran kita teman-teman kayak, kenapa sih manusia harus beragama? Atau apa sih tujuan manusia di dunia ini? Mungkin pertanyaan itu kerap terlintas di pikiran kita. Namun kali ini beberapa pertanyaan seperti itu akan dituangkan di video ini dan akan dijawab oleh 6 narasumber yang berbeda agamanya. Mulai dari agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh 6 narasumber. Oke, nah langsung saja. Menurut kakak-kakak semuanya, apa sih itu agama? Menurut saya, agama adalah suatu kepercayaan yang dipegang oleh manusia pada suatu pribadi atau pada suatu sosok yang lebih besar daripadanya yang berkuasa atas alam semesta. Menurut saya, agama itu adalah kepercayaan kita atau hubungan kita itu dengan Tuhan kita, seperti itu. Baik, menurut saya agama adalah sistem kepercayaan yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan sesama, dan juga pedoman hidup yang lebih baik. Menurut saya agama Buddha, atau saya lebih suka menyebutkannya sebagai ajaran Buddha, karena beliau yaitu Sang Buddha bukan mencoba untuk mendirikan sebuah kepercayaan baru ataupun agama baru, melainkan beliau ingin mengajarkan bagaimana jalan menuju pembebasan dari penderitaan yang dalam agama Buddha itu disebut sebagai dukkha. Jadi ajaran Buddha bisa disebutkan untuk membimbing para umatnya menuju kehidupan yang bebas dari keterikatan dan juga penderitaan. Menurut saya, agama itu adalah pedoman hidup yang dimiliki oleh setiap diri pribadi manusia. Itu aja. Wah, keren-keren ya. Keren-keren semua ya teman-teman jawabannya. Dan pertanyaan yang kedua, menurut kakak-kakak semua, kenapa sih kita manusia harus beragama? Menurut saya, secara pribadi, yang pertama adalah di Indonesia ini adalah negara yang mewajibkan warga negaranya memegang suatu kepercayaan bahkan ketika ia lahir gitu. Jadi orang tua bukan hanya menurunkan genetik kepada anaknya, tetapi juga menurunkan agama kepada anaknya supaya anak-anak tersebut ketika dewasa menjadi orang-orang yang beragama. Lalu yang kedua adalah karena manusia itu sendiri percaya dengan keberadaannya Tuhan, dengan keberadaan pribadi yang lebih besar daripadanya, dan mempercayai Tuhan di agama-agama tertentu. Karena jika manusia tersebut tidak percaya adanya Tuhan, manusia tersebut disebut ateis atau menyebut dirinya ateis. Nah, manusia beragama karena membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan, manusia menyadari kelemahan imannya dan mencari kekuatan serta panduan spiritual untuk menghadapi tantangan hidup kita. Karena menurut saya manusia yang beragama itu memiliki fitrah untuk menyembah Tuhan, mencari tujuan hidup dan mendapatkan ketenangan jiwa. Agama juga memberikan nilai-nilai moral dan etika yang mengatur perilaku manusia.
Menurut saya, manusia itu beragama karena membutuhkan pegangannya. Karena tiap manusia itu tidak mungkin hanya berpegang atau bergantung pada manusia lain, tapi pasti ada saat atau titik di mana orang lain itu gak bisa kita andalkan. Jadi kayak mereka kan gak mungkin meluangkan sepenuhnya waktu mereka untuk kita aja ya. Karena sedangkan kalau Tuhan, kita bisa menyebutkannya kapanpun kita butuhkan. Jadi agama itu bisa menjadi semacam pendamping kita selama kita melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Manusia wajib beragama tuh karena agar dia tuh paham mana yang baik, mana yang buruk. Ibarat kayak dia tuh tahu apa sih yang akan terjadi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Oke, yang ketiga, menurut kakak apa praktik-praktik dalam kehidupan sehari-hari seorang beragama menurut kepercayaannya kakak ini? Nah, praktiknya adalah melakukan yang Tuhan kehendaki. Seperti ada banyak agama di Indonesia yang sudah tertera apa saja kayak perilaku atau norma-norma tertentu. Seperti saya seorang Kristen, saya berkewajiban untuk saling mengasihi, saling berbuat baik, terus pergi ke gereja dan mengampuni sesama manusia apapun yang dilakukannya terhadap saya, seperti itu. Nah, yang paling utama itu sudah pasti berdoa, beribadah dengan kepercayaan kita masing-masing, dan juga melakukan kegiatan positif dari agama kita. Misalnya, kalau saya sebagai Katolik itu melakukan doa rosario pada bulan tertentu dan lainnya, seperti itu. Menurut saya, praktik dalam kehidupan sehari-hari itu ialah sebagai seorang muslim mungkin itu sholat 5 waktu, terus jika bisa itu juga baca Quran dan berzikir. Praktik seorang yang beragama paling jelas itu pastinya berdoa ya. Kalau dalam agama Buddha, kita juga diajarkan untuk selalu berbuat kebajikan, membantu sesama, berdana, dan menyayangi sesama. Dan hal-hal tersebut sudah bisa disebutkan sebagai seorang umat Buddha yang menjalankan praktik kebajikan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi gak wajib harus meditasi dulu, berhari-hari, baru disebut sebagai seorang yang beragama. Ya cukup praktikan saja ajarannya, yaitu dengan selalu berbuat baik. Praktiknya seperti misal membantu orang lain, berdana, terus kayak menyebar kebaikan ke orang-orang, selalu menghargai manusia yang lain, selalu menghargai umat beragama yang lain, seperti itu. Yang keempat, menurut kakak apa makna dan tujuan hidup dari manusia beragama? Makna dan tujuan hidup sebagai manusia beragama adalah sebagai seorang Kristen, saya percaya Tuhan menciptakan saya bukan tanpa tujuan seperti ciptaan-ciptaan lain. Tuhan memiliki rancangan besar yang harus saya lakukan di dunia ini. Jadi tujuan manusia dalam beragama adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dunia ini. Tujuannya itu adalah membangun iman, memperoleh bimbingan moral, dan menemukan tujuan hidup kita yang lebih besar, seperti mencintai sesama manusia atau sesama makhluk hidup, dan kita juga berbuat baik. Karena agama juga membantu manusia menghadapi tantangan hidup dengan harapan dan keyakinan akan keselamatan dan kebahagiaan, seperti itu. Islam memberi makna hidup dengan tujuan untuk meraih ridho Allah dan kebahagiaan abadi di akhirat. Nah, dengan dilalui kebaikan, tawakal, dan ikhtiar, Islam membantu umatnya menghadapi ujian hidup dengan penuh makna dan ketenangan. Tujuan umat Buddha yang paling utama mencapai nibbana sih. Dimana nibbana itu adalah kondisi di mana seseorang itu terlepas dan terbebas dari segala keterikatan dan penderitaan yang dialaminya selama kehidupan duniawi. Jadi nibbana ini juga bisa disebut sebagai kebahagiaan tertinggi yang bisa dirasakan oleh para umat Buddha yang sudah mempraktikkan ajarannya itu dengan baik. Nah, hidup manusia beragama adalah mencapai keduniawian ataupun surgawi, seperti itu. Ibarat kayak pasti kita hidup ini mau dong mencapai itu. Kalau di agama saya juga seperti itu. Di agama Hindu, kami hidup memang diajarkan untuk berbuat kebaikan, dan nanti ketika mati kami berharap untuk masuk ke alam yang lebih baik lagi, gitu. Dan yang terakhir, nomor 5 nih, bagaimana kakak-kakak sekalian menjalankan agama
dalam kehidupan sehari-hari menurut Chelsea kepercayaan yang Kakak anut? Kalau dari saya pribadi, saya menjalankan agama saya adalah pertama saya mengetahui dulu kehendak Tuhan dalam hidup saya, mengenali Tuhan dalam hidup saya supaya seperti ini jawabannya berkesinambungan dengan jawaban sebelumnya, di mana manusia memiliki tujuan supaya tujuan Tuhan menciptakan saya itu dapat terlaksana, supaya tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada saya itu bisa saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Salah satu contohnya adalah melayani di gereja, lalu berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Saya seorang Katolik, menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari melibatkan doa, menghadiri misa, membaca Alkitab, dan menjalankan ajaran kasih itu. Nah, misalnya saya setiap pagi sebelum berangkat kerja, saya melakukan doa pagi yang teratur. Doa pagi teratur itu seperti doa Bapa Kami 3 kali, baru Salam Maria 3 kali, lalu ada doa kemuliaan dan terpujilah. Nah, ini dapat membantu memperkuat iman saya dan memberikan ketenangan batin setiap bekerja gitu. Nah, selain itu juga penting untuk menerapkan nilai-nilai seperti kebaikan, kejujuran kita, dan pengampunan dalam interaksi sehari-hari dengan orang yang kita jumpai atau orang lain. Nah, lalu yang lainnya itu juga saya sebagai Katolik mengikuti sakramen seperti sakramen Ekaristi dan pengakuan dosa, dan juga ini merupakan kegiatan atau bagian dari praktek sebagai Katolik itu untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan kita, seperti itu. Sehari-hari ajaran Islam dijalankan dengan ibadah wajib ya, seperti sholat, terus berakhlak baik, membantu sesama, serta menjauhi larangan Allah. Lalu ini seorang muslim meraih ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Walaupun saya bisa dikatakan sebagai seseorang yang kurang agamis ya, tapi saya selalu berusaha untuk tetap berdoa dalam agama saya pastinya, karena dengan hal itu saya bisa merasa lebih tenang, merasa lebih ada supporter saya lah selama saya mengalami masa-masa sulit gitu. Jadi kayak saya manggil beliau untuk menemani saya, membantu saya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Gini, kalau di agama saya tuh ada namanya tatuamasi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi saya menjalankan hidup saya dengan menghargai setiap orang, lalu menghormati apa yang dikatakan orang, terus saya selalu berbuat kebaikan, seperti saya juga tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di agama saya. Kayak banyak hal yang misalnya di Hindu saya tidak boleh makan sapi karena memang tidak boleh, bukan karena haram, tapi memang itu tidak boleh dimakan gitu, karena kami menghormatinya, seperti itu. Wah, teman-teman, ternyata jawaban-jawaban yang dari kakak ini semuanya sangat-sangat beraneka ragam ya teman-teman. Dalam keberagaman agama yang kita miliki, kita menemukan kekayaan spiritual yang tak ternilai. Kita tetap bersaudara sebagai anak bangsa. Mari kita terus menjaga kerukunan dan saling menghormati agar Indonesia tetap menjadi rumah bagi semua agama. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Demikian video singkat ini, semoga bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Saya dari Bate, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.